Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal pemrograman berorientasi objek dengan judul aplikasi Heart Monitor. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri Dipa Mahendra dengan NIM A11 2018-11058. Lalu yang kedua Gandung Waluyo dengan NIM A11 2018-11066. Dan yang ketiga Edi Sofian Ansori A11 2018-11067. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi dari aplikasi Heart Monitor yang akan kami buat, yaitu Heart Monitor adalah sebuah program aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan aplikasi text editor NetBeans untuk membuat codingan programnya dan juga membuat database-nya. Jadi nanti aplikasi Heart Monitor ini akan berupa sebuah aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Java, dan juga dibuat dengan menggunakan text editor NetBeans karena menggunakan Java, dan juga membuat database-nya dengan menggunakan NetBeans juga. Lalu aplikasi Heart Monitor merupakan sebuah aplikasi di bidang kesehatan untuk mengatur gaya hidup sehat bagi penderita hipertensi. Jadi nanti aplikasi ini berupa sebuah aplikasi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk mengatur gaya hidup sehat bagi penderita hipertensi atau orang yang memiliki tensi yang tinggi. Lalu program ini dirancang untuk mengatur pola makan penderita hipertensi sesuai dengan tensi darah yang user inputkan. Jadi nanti terdapat program gaya hidup sehat yang dirancang untuk mengatur pola makan penderita hipertensi. Untuk program ini terdapat sebuah artikel atau pengatur pola makan bagi penderita hipertensi sesuai dengan tensi darah yang diinputkan. Jadi setelah user menginputkan tensi darahnya, nanti akan keluar hasilnya berupa sebuah artikel untuk mengatur pola makan dengan gaya hidup yang sehat. Lalu kemudian aplikasi ini juga dapat melakukan pengecekan berat badan ideal user dengan cara menginputkan tinggi badan dan berat badan user. Setelah diinput akan keluar hasilnya apakah ideal atau tidak. Jadi di dalam aplikasi Heart Monitor ini nanti juga akan terdapat sebuah kolom inputan untuk pengecekan berat badan ideal dengan cara yaitu user menginputkan berat badan saat ini dan juga tinggi badan, dan nanti akan keluar hasilnya berupa sebuah tulisan yaitu apakah tinggi badan, apakah berat badan yang diinputkan oleh user apakah ideal atau tidak. Selanjutnya pengguna juga dapat belajar tentang cara melakukan diet sehat untuk berat badannya yang kurang ideal. Jadi jika hasilnya berat badannya kurang ideal atau mungkin terlalu kurus atau terlalu gemuk, user juga dapat belajar tentang cara melakukan diet sehat. Karena nanti terdapat sebuah artikel untuk diet sehat, yaitu dengan cara mengatur gaya hidup sehat dan juga pola makan yang sehat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi Heart Monitor. Fitur-fiturnya yaitu yang pertama, user dapat menginputkan tekanan darah dan denyut nadi per menit. Jadi nanti terdapat kolom inputan untuk menginputkan tekanan darah dan denyut nadi per menit yang dimiliki oleh user. Selanjutnya, terdapat rekomendasi menu makanan sehat dengan hasil tensi darah yang diinputkan oleh user. Jadi nanti terdapat artikel sebuah rekomendasi menu makanan sehat sesuai dengan hasil tensi darah yang diinputkan oleh user tadi. Lalu terdapat fitur pengecekan berat badan ideal. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat sebuah kolom inputan untuk pengecekan berat badan ideal yang ingin diinputkan oleh user, yaitu dengan cara menginputkan berat badan saat ini dan tinggi badan saat ini. Lalu selanjutnya user dapat menginputkan tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui apakah berat badannya ideal atau tidak.
yaitu dengan cara menginputkannya di dalam kolom inputan pengecekan berat badan yang ideal tadi. Lalu user dapat menghapus hasil perhitungan berat badan yang dihasilkan dari database. Lalu setelah user menginputkannya, user atau pengguna juga dapat menghapusnya hasil perhitungan berat badannya tadi dari dalam database. Lalu user dapat menambah perhitungan berat badan yang diinputkan. Lalu jika user atau pengguna ingin menambah perhitungan hasil berat badan ideal yang diinputkan, user dapat melakukannya dengan cara menambahkan inputan di dalam database juga. Lalu yang terakhir, terdapat artikel yang berisi tentang cara belajar diet sehat bagi user yang memiliki berat badan yang kurang ideal. Nanti terdapat sebuah artikel lengkap tentang tata cara belajar diet sehat bagi user atau pengguna yang telah menginputkan berat badan yang hasilnya kurang ideal. User dapat belajar cara diet juga dan mengatur pola hidup sehat. Lalu selanjutnya, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bagian tugas kelompok. Yang pertama yaitu saya sendiri di Pak Mahendra dengan NIM AS11 2014-11058. Saya memiliki tugas yaitu membuat coding untuk menghitung berat badan ideal. Jadi nanti saya membuat codingannya untuk codingan berupa inputan untuk perhitungan berat badan ideal yang dilakukan oleh user nanti, yaitu dengan cara membuat codingan perhitungan berat badan dan juga codingan perhitungan tinggi badan, dan akan keluar hasilnya nanti apakah ideal atau tidak. Lalu membuat codingan untuk menampilkan perhitungan berat badan ke halaman utama aplikasi. Jadi setelah membuat codingan perhitungannya, saya membuat codingan untuk menampilkannya ke halaman utama aplikasi. Lalu yang terakhir, tugas saya membuat codingan untuk penghapusan dan penambahan di dalam database untuk perhitungan berat badan ideal atau codingan CRUD atau create, read, update, dan delete. Saya nanti juga membuat codingan untuk penghapusan dan penambahan berupa hasil pengecekan berat badan ideal yang ada di dalam database. Lalu selanjutnya, Edi Sofyan Ansori dengan NIM AS11 2018-11067. Dia memiliki tugas yaitu membuat coding untuk pengecekan perhitungan berat badan ideal apakah hasil dari berat badan yang diinputkan oleh user ideal atau tidak. Yaitu dia membuat codingan untuk pengecekan perhitungan berat badannya. Jadi nanti berupa codingan untuk mengecek apakah berat badan yang sudah diinputkan oleh user apakah ideal atau kurang ideal. Lalu membuat coding untuk artikel rekomendasi makanan sehat sesuai dengan hasil tes darah yang diinputkan oleh user dan artikel diet sehat. Lalu membuat codingan untuk artikel lengkap tentang rekomendasi makanan sehat sesuai dengan hasil tes darah yang sudah diinputkan oleh user tadi, dan juga membuat coding untuk artikel diet sehatnya. Lalu yang terakhir, membuat coding untuk menghapus dan menambah codingan di dalam artikel yang ada di dalam database atau codingan CRUD, yaitu nanti membuat sebuah coding untuk penghapusan dan penambahan artikel di dalam database atau codingan CRUD, create, read, update, dan delete. Lalu yang terakhir, Gandung Waluyo dengan NIM AS11 2018-11066, yaitu membuat codingan untuk menginputkan tekanan darah dan denyut nadi per menit untuk user dan akan menghasilkan rekomendasi makanan yang sehat dan cocok untuk user. Jadi nanti dia akan membuat codingan untuk menginputkan tekanan darah dan denyut nadi per menit untuk usernya, lalu akan membuat codingan untuk hasilnya juga berupa rekomendasi makanan yang cocok untuk hasil tekanan darah dan denyut nadi per menit yang diinputkan oleh user tadi. Lalu membuat codingan untuk menampilkan inputan tensi darah ke halaman utama. Dia nanti juga membuat codingan untuk menampilkan inputan tensi darah atau codingan perhitungan tekanan darah dan denyut nadi per menit tadi ke halaman utama aplikasi. Lalu yang terakhir yaitu membuat codingan untuk menghapus dan menambah inputan tensi darah oleh user di dalam database atau codingan CRUD, create, read, update, dan delete. Yaitu membuat codingan untuk menghapus dan menambah inputan tensi darah yang sudah diinputkan oleh user tadi di dalam database. Sekian penjelasan proposal pemrograman berorientasi objek dengan judul Health Monitor dari kelompok saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.